Dengan sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu tiap harinya itu mencapai 7.500 sampai 8.000 ton sehari. Sampah telah menjadi permasalahan serius dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di DKI Jakarta. Masalah sampah di Jakarta sebenarnya telah menjadi polemik bahkan sejak zaman kolonial. Timbulan sampah yang terus meningkat tentunya menimbulkan banyak permasalahan yang berbahaya baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Penyakit, banjir, dan juga kebakaran dapat dipicu dari adanya timbulan sampah yang tidak terkendali dan tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah inilah yang menjadi tantangan besar untuk bisa menjadi solusi permasalahan sampah yang tak kunjung usai, terutama di ibu kota. Setiap harinya ada sekitar 7.500 ton sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Sampah-sampah ini terdiri dari 3.761 ton sampah organik dan 3.749 ton sampah anorganik dengan kondisi yang sudah tercampur. Untuk mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta, pemerintah provinsi pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah, mulai dari pengelolaan sampah di sumber hingga regulasi pengolahan dan pengelolaan sampah secara mandiri. Saat ini pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sudah mulai beralih ke teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu Refuse Derived Fuel atau disingkat RDF. Proyek ini telah dibangun sejak Februari tahun 2022 lalu. Saat ini saya sudah berada di TPST Bantar Gebang dan sudah bersama dengan Bapak Agung Pujo Winarko selaku Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Gimana Pak? Sehat, Kabarnya? Mbak. Semangat. Semangat. Pak Agung ini akan mengajak kita nih melihat bagaimana sih sebenarnya proses pengolahan sampah dengan teknologi baru yang berhasil digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Agung, bisa dijelaskan untuk proses pengolahan sampah ini seperti apa sih secara teknisnya begitu? Oke, begini Mbak Widi. Jadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang. Ya. Kami melakukan sebuah inovasi tentunya tentang pengolahan sampah karena PR DKI mengenai sampah itu bisa kita sebut darurat seperti itu. Ya. Artinya kami harus membuat sebuah inovasi untuk melakukan pengolahan sampah. Dengan sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu tiap harinya itu mencapai 7.500 sampai 8.000 ton sehari. Yes. Kurang lebih itu setara dengan 1.300 truk sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini. Lah, tentu ini TPST Bantar Gebang itu memiliki daya dukung, daya tampung yang terbatas. Iya. Seperti itu. Hingga kami harus melakukan inovasi untuk bisa mengolah sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Nah, inilah yang kami buat. Kami membuat sebuah fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF atau Rev Derived Fuel atau bahan bakar pengganti batu bara seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fasilitas plant RDF plant kami memiliki kapasitas 2.000 ton satu hari. Satu hari 2.000 Baik. ton, seperti itu. Nah, dari 2.000 ton ini terdiri dari 1.000 ton dari sampah yang datang dari Jakarta, sampah baru. Yang baru betul. datang, baik. Kemudian 1.000 ton itu dari sampah gunungan sampah kami nih, gunungan landfill ini. Yang viral itu yang menggunung Betul, katanya ya. karena sudah mencapai ketinggian 60 meter. Yes. Luar biasa gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengolah nih. Mengolah yang kami lakukan di fasilitas ini, yang pertama sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama kita lakukan pencacahan
gitu kan. Pencacahan, aha. Kemudian kita sorting, kemudian selanjutnya adalah pengeringan, gitu. Itu yang kami lakukan kegiatan utama dari mesin-mesin ini, seperti itu. Dan kami berharap dengan input 2.000 sampah itu akan menghasilkan 700 ton RDF, seperti itu. Dan Oke. itu yang akan kita jual kepada off-taker yang saat ini adalah dari 2 industri semen besar yang ada di Indonesia. Dari sampah jadi punya nilai ekonomi. Pasti Begitu. harus seperti Nah, itu. apa saja sih jenis-jenis sampah yang memang dapat diubah menjadi produk RDF? Oke, jadi tadi saya sampaikan. Kan ada pemilahan ya, begitu Betul. ya? Tadi saya sampaikan ada 1.000 ton sampah baru yang dari Masuk. Jakarta. Aha. Sampah baru ya, sampah lama tadi gunungan sampah 1.000 juga, Yes. seperti itu. Nah, dari 1.000 ton sampah baru ini masuk ke bunker kita, nih Bu. Ya. Mbak Widi, jadi masuk ke bunker kita 1.000 ton itu, yang pertama kita lakukan adalah sorting, gitu. Kita mensorting bahan-bahan, sampah-sampah yang memiliki nilai kalor tinggi dengan sampah-sampah yang tidak bisa diolah untuk menjadi kalor tinggi, seperti itu. Itu dilakukan oleh proses pertama setelah dari bunker. Nah, yang memiliki nilai kalor tinggi itu apa saja nih? Yes. Seperti itu. Contohnya adalah plastik, Mbak Aha. Widi. Itu plastik cukup tinggi. Kemudian kertas, gitu. Kemudian yang sampah organik, seperti itu. Kemudian karet, itu juga memiliki nilai kalor yang sangat tinggi, cukup tinggi. Itu yang kita pilah. Nah, untuk yang tidak bisa diolah menjadi RDF itu, contohnya seperti beling, Mbak Widi. Kaca, Beling, ya. kaca, Cermin. gitu. Cermin, Aha. batu, kan ada juga batu masuk sampah itu, Ya. nggak bisa juga. Kemudian sampah-sampah bulky waste, sampah-sampah besar. Ya. Kemudian juga adalah sampah limbah B3 rumah tangga yang mungkin masuk ya ke sini, itu juga kita pilah. Itu tidak bisa kita gunakan untuk menjadi RDF. Bicara mengenai nilai ekonominya, ya. Harganya berapa ini dipatoknya untuk produk RDF ini? Bagaimana sih untuk patokan harganya? Lalu dihitungnya dari berapa? Apakah per kilo atau berapa begitu Pak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi perlu kami sampaikan, kami saat ini Unit Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan badan layanan umum daerah. Sehingga kami bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa menghasilkan pendapatan kami. Salah satunya dari penjualan RDF tentunya, gitu kan. Karena apa? Dengan adanya pendapatan dari penjualan RDF, kami di sini kan dalam mengelola plan kami membutuhkan biaya operasional. Nah, salah satu yang akan kami bantu adalah dari penjualan RDF ini tentunya, Mbak Widi. Itu penting gitu. Walaupun masih ada perlu bantuan APBD, tapi paling nggak ini bisa membantu. Sebagian Ada subsidi besarnya, lah ya. betul. Aha. Sebagian besarnya itu dari penjualan RDF ini gitu. Nah, kami telah melakukan kerjasama dengan industri semen besar yang ada di Indonesia, yaitu Solusi Bank Indonesia satu, yang kedua adalah Indosemen. Ini 2 pabrik semen yang sebagai off-taker dari RDF yang kami hasilkan. Lah, mengenai harga. Nah, kalau harga ini menarik nih, Mbak Widi. Jadi, kalau kita bicara harga, kita itu sebenarnya kan sebagai co-firing atau pengganti dari bahan bakar batu bara. Seperti itu. Jadi, dalam merumuskan harga ini, kami menggunakan formula juga, Mbak Widi. Jadi, menggunakan formula yang sama dengan formulanya dari batu bara. Standarisasi batu bara. Betul. Baik. Jadi, kita di situ melihat nilai kalornya. Ya. Kalau kalor kami harapkan bisa tinggi. Dengan kalor lebih tinggi, harganya lebih naik. Jadi kita ada patokan harganya. Jadi termasuk nilai kadar air atau moisture. Moisturnya makin rendah, itu harganya makin tinggi. Oh, jadi gitu. berbeda-beda setiap yang dihasilkan itu. Betul. Jadi produksinya akan berbeda-beda. Itu tergantung dari quality RDF kita. Seperti Oke. itu. Kualitasnya pasti berbeda-beda dan nilainya juga ditentukan dengan Pasti. kualitas yang dihasilkan, Betul. begitu ya. Lalu tadi kan yang sudah bekerja sama atau kliennya lah ibaratnya ya, itu ada 2 pabrik semen. Apakah memang RDF ini dikhususkan untuk kebutuhan pabrik semen saja atau bisa digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, industri lainnya? Oke, jadi memang plan kami ini yang kami sudah selesaikan di tahun 2023 kemarin ini memang di awal ketika didesain itu untuk kerjasama untuk outputnya off-taker dari industri semen. Baik. Seperti itu. Jadi spek yang kami hasilkan ini, RDF-nya itu memang untuk industri semen.
ketika ke depan nanti kami saat ini sudah ada penawaran-penawaran juga nih Mbak Widi dari industri-industri yang lain. Mungkin mereka memiliki spek yang berbeda seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada Pasti. peluang kerjasama itu ya Pak Pasti, ya? karena udah ada penawaran-penawaran dari yang lain, industri yang lain untuk mau mengambil RDF. Tapi mungkin spek dia akan berbeda. Tapi untuk yang plan dari Bantar Gebang ini memang untuk industri spek industri semen seperti itu. Baik, bisa disimpulkan bahwa ternyata RDF yang memang diproduksi ini memang sudah ada yang membutuhkan. Jadi sudah ada kerjasamanya, Betul. sudah ada pasarnya begitu Pasti. yang sudah terbentuk dan ada kerjasamanya yang sudah ditandatangani begitu ya. Betul. Jadi produksi nggak asal produksi aja, terus Betul. harus menawarkan produknya. Ini kita punya produk bagus untuk pengganti bahan bakar, tidak seperti itu ya. Baik, untuk kedepannya seperti apa planningnya mungkin? Jadi kedepannya pastinya kami terus memperbaiki quality ini. Kalau untuk RDF Bantar Gebang nih Mbak Widi. Gimana bisa kualitinya semakin bagus sehingga harga jualnya itu makin tinggi dong, gitu. Dengan harga jual makin tinggi, pendapatan makin tinggi, sehingga kami bisa membackup biaya operasional dari plan RDF kami ini. Seperti itu, harapannya seperti itu kan. Kami terus berinovasi untuk bisa meningkatkan kualitas dari RDF kami, seperti itu. Baik, untuk proyek ini merupakan proyek percontohan, begitu ya, di Betul. Bantar Gebang. Jadi, Lalu selanjutnya, apakah ada tadi sampai jadi untuk yang di lain? Bantar Gebang ini dengan kapasitas 2.000 ton, ini merupakan yang terbesar se-Indonesia saat ini. Baik. Seperti itu, satu. Kemudian next-nya, tentu kita percaya dengan melihat dengan keberhasilan yang sudah ada di Bantar Gebang, tentu kita akhirnya berpikir ke depan untuk bisa menyelesaikan sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta. Ya. Tadi PR kita kan dari 7.500 ton sampah yang masuk, Betul. ini baru 1.000 ton nih. Baru Mbak 1.000 Winnie. ton nih yang bisa masih sisa dikurang-kurangin. 6.500 ton. Nah, 6.500 tonnya seperti apa? Nah, kami sudah merencanakan untuk tahun 2024 kita membangun sebuah fasilitas RDF lagi, tapi di dalam kota nih, Baik. di Rorotan. Itu kapasitasnya 2.500 ton sehari juga gitu. Wow. Berkurang lagi tuh PR-nya. Ya. Kemudian next-nya tahun depan kita akan buat FS yang akan membangun satu plan lagi kemungkinan di daerah Jakarta Barat, di Gadungan. Itu kan kapasitasnya 2.500 ton. Inilah yang kita harapkan bisa menjawab ya, bisa menjawab permasalahan pengolahan sampah yang ada di Jakarta seperti itu dengan efektif dan efisien. Baik. Gitu Mbak Widi. Ini pas sekali nih. Tadi seperti teaser begitu ya. Oh, iya. Pancingan pertanyaan saya ke Pak Asep. Saya kebetulan Oke. udah janjian nih sama Oh, Pak iya, Asep. siap. Saya langsung akan todong dengan pertanyaan-pertanyaan Iya. seputar perkembangan RDF ke depannya. Terima kasih banyak ya Thank Pak ya. you, Kita makasih. sambil Ayo. lihat ya, boleh Pak? Boleh dong. Kita bareng aja ya. Silakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius mengeksekusi proyek Refuse Derived Fuel Plant untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta. Tidak hanya di Bantar Gebang saja, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun telah melakukan persiapan lelang untuk membangun RDF keduanya di Rorotan, Jakarta Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk membahas lebih detail mengenai hal ini. Halo Pak Asep, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak Widi. Terima kasih loh sudah mengundang saya ke Bantar Gebang loh. Saya jadi tahu luar biasa banyak sekali yang saya tahu nih. Oke. Tapi saya juga mau lebih detail lagi nih sebelum kita membahas tentang perkembangan proyek RDF ke depannya. Mungkin bisa juga dijelaskan nih sama Pak Asep. Boleh diceritakan bagaimana proses pembangunan RDF di Bantar Gebang ini? Berapa sebenarnya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan di sini? Iya, terima kasih Mbak Widi. Jadi memang kenapa Pemprov DKI membangun RDF Plan di Bantar Gebang? Pertama memang sampah yang masuk ke Jakarta setiap harinya tidak kurang dari 7.500 ton sampah per hari. Wow. Dibawa oleh 1.300 truk sampah beriringan selama 24 jam. Nah, Pemprov DKI tidak punya tempat pemrosesan sampah selain di Bantar Gebang ini dan semuanya dilakukan dengan penumpukan sampah-sampah itu hingga akhirnya menjadi gunung.
Bantar Gebang sudah menerima sampah Jakarta selama 32 tahun. Jadi selama 32 tahun itu kita belum terus-menerus menerima sampah, dan akhirnya kami melihat bahwa kapasitas Bantar Gebang ini ada masanya. Kemudian kami berpikiran untuk bagaimana mencari solusi terbaik terhadap penanganan pengolahan sampah di Jakarta, selain untuk menghabiskan sampah yang menumpuk di Bantar Gebang, juga dapat mengolah sampah yang baru masuk yang selama ini dibawa dari Jakarta menuju Bantar Gebang. Akhirnya di tahun 2002, waktu itu 2002, kami melakukan groundbreaking untuk pembangunan RDF di Bantar Gebang ini. Kapasitas RDF Bantar Gebang ini sendiri adalah mengolah 2.000 ton sampah per harinya, 1.000 ton sampah baru yang masuk dari Jakarta ke Bantar Gebang, walaupun jumlahnya 7.500, tetapi paling tidak 1.000 ton sampahnya bisa kami olah di sini. Lalu 1.000 ton sampah lama, sampah yang menggunung di Bantar Gebang. Menjadi apa? Dalam proses nanti sampah-sampah yang sudah diproses itu menjadi RDF. Refuse Derived Fuel, yaitu bahan bakar yang bisa menggantikan batu bara. Nah, ini yang kemudian dibeli oleh pabrik semen. Ada dua off-taker kami, yaitu Indosemen dan PT Solusi Bangun Indonesia. Dua-duanya adalah pabrik semen, dan kedua pabrik semen itu yang menggunakan RDF yang diproduksi atau yang sampah yang diproses di Bantar Gebang ini. Dan proses pembangunannya alhamdulillah juga tidak lama, hanya 1 tahun. Kemudian biaya investasinya juga tidak terlalu tinggi, sekitar 872 miliar. Tapi alhamdulillah yang kami bangun ini juga bisa menjadi percontohan bagi di Indonesia, karena RDF Bantar Gebang ini RDF pertama yang terbesar di Indonesia. Jadi selama ini banyak daerah membangun RDF dan kapasitas yang kecil, maksimal 100 ton. Kami di Bantar Gebang ini dari tahun 2022 kemarin kami bangun. Alhamdulillah selesai di 2023 kami bisa commissioning kemarin, dan sekarang sudah dapat beroperasi. Wow, lalu kalau tadi kan lebih ke anggaran untuk pembangunan RDF sendiri. Lalu bagaimana dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan fasilitas RDF di Bantar Gebang? Iya, jadi RDF Bantar Gebang ini biaya operasionalnya juga tidak tinggi, yaitu sekitar 105 miliar rupiah setahunnya. Dan itu disubsidi juga dari nilai jual RDF-nya. Karena memang RDF itu dibeli oleh pabrik semen dengan sejumlah harga yang sudah kami sepakati, dan itu bisa menutupi biaya operasional walaupun tidak keseluruhannya. Dan ini juga bisa meringankan beban APBD tentunya dalam pengoperasian dari fasilitas ini. Jadi memang sudah mandiri begitu ya? Iya, walaupun memang tidak 100% mandiri, tapi masih tetap ada subsidi. saja kan, Iya. ada membantunya, ada yang dihasilkan di Iya, situ. betul. Baik, selain di Bantar Gebang, rencananya juga saya dengar kan memang ada perkembangan berikutnya Iya. ya, di Rorotan dan juga di Pegadungan. Betul. Nah, berapa kapasitasnya? Apakah lebih Iya. kecil dari sini atau mungkin lebih luas begitu? Iya. Rencananya seperti apa pembangunannya, Pak? Jadi memang rencananya Pemprov DKI akan membangun kembali fasilitas RDF ini dengan kapasitas yang lebih besar lagi, Mbak. Wow. Jadi kalau Bantar Gebang ini 2.000 ton sampah per hari, nanti di Rorotan 2.500 ton sampah per hari. Yang sumber daerah layanannya dari 16 kecamatan di Jakarta. Nah, kami berharap memang RDF yang di Rorotan ini selain kapasitasnya juga lebih baik, kemudian pengoperasiannya juga jauh lebih baik. Karena apa? Karena memang RDF yang di Rorotan ini bentuk bangunannya sudah tertutup, kemudian juga ada teknologinya untuk menghilangkan baunya, jadi tidak mengganggu masyarakat sekitar. Lalu nanti truk sampah yang kami gunakan juga truk sampah dengan jenis kompaktor. Jadi kami benar-benar melakukan upaya meminimalisir terjadinya dampak sosial maupun dampak lingkungan dari pembangunan RDF yang kedua kami di Rorotan. Dan mudah-mudahan
rencana kami insya Allah di akhir November ini Mbak, kita melakukan pelelangannya dan mudah-mudahan insya Allah kalau Allah meridhoi tanggal di akhir Februari, minggu ketiga bulan Februari tahun depan kita bisa mulai konstruksinya dan mudah-mudahan di Desember bisa ada lagi terbangun selesai RDF di Rorotan. Dan nanti kami juga sedang proses lagi, insya Allah yang ketiga yang di Pegadungan. Jadi Pegadungan juga sama, 2.500 ton sampah per harinya. Itu lokasinya juga sedang kami siapkan. FS-nya juga mudah-mudahan bisa selesai di tahun depan. Dan rencananya di 2025 itu mulai pembangunan konstruksinya kembali. Ya, jadi dari total sampah Jakarta 7.500 hingga 8.000 ton sampah per harinya mudah-mudahan bisa selesai dan kita kedepannya tidak tergantung lagi kepada TPC Bantar Gebang ini. Bantar Gebang. Lalu untuk proses pelelangannya sejauh apa sudah dipersiapkan? Iya, jadi kami kemarin juga sudah mempresentasikan kepada Pak Gubernur. Dan persiapannya kami sekarang sedang menyiapkan dokumen lelangnya. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan di akhir bulan ini, bulan November ini bisa kita mulai proses lelangnya. Dan proses lelangnya paling tidak makan waktu antara 75 sampai 90 hari sehingga diharapkan di minggu ketiga bulan Februari sudah bisa mulai konstruksi. Untuk pihak-pihak yang dilibatkan itu siapa saja yang diharapkan memang bisa mendukung program ini? Yang pasti pertama masyarakat, Mbak. Karena memang membangun sebuah fasilitas sampah di dekat rumah itu kan bukan something yang gampang gitu. Jadi jangankan fasilitas sampah dengan kapasitas yang besar. Kadang kalau samping rumah kita dibikin TPS juga kita pastikan tidak berkenan lah warga. Apalagi tempat pengelolaan sampahnya dengan skala besar. Sehingga memang kami juga sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang memang nantinya berdekatan dengan RDF Rorotan untuk juga dapat mensupport terhadap kegiatan ini. Sekali lagi pembangunan RDF Rorotan ini menjadi solusi untuk masalah penanganan sampah di Jakarta. Jadi kita semua pasti menghasilkan sampah, tapi bagaimana kemudian sampah itu kita kelola dan menjadi sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi Jakarta juga bagi lingkungan, itu juga sangat-sangat kita harapkan. Sehingga memang pertama itu dukungan masyarakat, lalu juga off-taker yang pasti Mbak. Off-taker juga kami harapkan semakin banyak lagi, tidak hanya dari pabrik semen. Kemudian juga pastinya dari pemerintah pusat, di mana memang regulasi yang mendukung terhadap RDF ini juga karena ini juga something yang baru di Indonesia, kami harapkan juga ada supporting dari pemerintah pusat untuk membantu pengembangan RDF tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Sekali lagi Mbak, sukses Jakarta untuk Indonesia. Betul pastinya. sekali, dan tentunya kesadaran terhadap kepedulian terhadap sampah itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga memang dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil dari rumah tangga pribadi, begitu ya Pak. Ya, jadi memang mungkin bisa saya tambahkan sedikit Mbak ya. Jadi Pemprov DKI tidak hanya kita sedang menata Bantar Gebangnya, menata dari sisi hilirnya tapi kami juga sedang menata di hulunya Mbak. Jadi banyak regulasi kami yang memang mengajak masyarakat, kami terus berupaya mensosialisasikan untuk masyarakat juga semakin peduli, mengurangi sampahnya, kemudian juga memilah-milah sampahnya, itu juga sedang kami upayakan. Jadi begitu banyak ribuan bank sampah sudah ada di Jakarta, kemudian juga kami sedang mengembangkan TPS 3R. Jadi TPS yang ada selama ini tidak hanya TPS tempat penempatan sampah sementara, tapi memang kami juga akan melakukan pemrosesan di TPS 3R itu. Itu sedang kami tata kembali, sehingga memang nanti dari hulu, tengah, dan hilirnya itu bersinergi dan itu menjadi satu kesatuan pengelolaan sampah di Jakarta. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga harapan dan visi misinya
bisa Amin, berjalan. amin. Terima kasih. Terima kasih, Iya. luar biasa sekali. Keberhasilan RDF Plan di TPST Bantar Gebang ini menjadi parameter yang mendukung rencana pembangunan 2 fasilitas pengolahan sampah sejenis, yakni di Rorotan dan Pegadungan pada tahun 2024 mendatang. Teknologi RDF ini pun dapat menjadi salah satu kunci tercapainya target pendapatan daerah, di mana Dinas Lingkungan Hidup menargetkan RDF di Bantar Gebang dapat berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar 59,4 miliar rupiah per tahun dengan target produksi yaitu 700 ton sampah per hari. Hari ini kita bersama-sama sudah belajar banyak tentang pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Dan semoga bisa muncul solusi-solusi lainnya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah terutama di DKI Jakarta.